Yo, guys. Setelah beberapa juta abad akhirnya kita ngelanjutin Sinwo lagi nih. Dan saya juga mau minta maaf nih guys ya, karena beberapa hari yang lalu kan saya janji tuh mau upload tanggal 13 atau enggak tanggal 14. Tapi ya nyatanya saya malah uploadnya sekarang gitu. Dan sebenarnya info ini tuh udah saya sebarin kemarin bukan kemarin sih, beberapa hari lalu di IG saya gitu. Dan alasan kenapa saya nggak informasiin di YouTube itu gara-gara saya mau prioritaskan di IG gitu loh, dan lebih ngistimewain orang-orang yang ngeliat IG saya gitu, bukannya apa ya guys ya. Tapi kalau saya upload di YouTube juga, nanti yang di IG ini bakalan marah-marah gitu, kenapa mereka nggak dapat kabar duluan atau gini ya. Jadi karena itu saya lebih prioritaskan yang di IG gitu. Dan ya, daripada banyak bacot lagi, langsung ayo kita mulai. Cerita dibuka dengan memperlihatkan Sinwo dan juga Namgang yang sedang asik adu mekanik kala itu. Di sini, Namgang nampak sangat kesal karena sedari tadi Sinwo dapat menahan banyak serangan darinya, yang tentu saja merupakan serangan yang sangat-sangatlah kuat. Semua orang yang juga melihat pertarungan itu tidak menyangka kalau Sinwo mampu menahan semua serangan. Tapi, salah satu ketua skuad bandit ternyata tahu jika Namgang sedang menahan kekuatannya agar dia tidak menghancurkan makam yang ada di sekitar situ. Tetapi, dia tetap tak percaya bahwa ranah transenden seperti Sinwo dapat bertarung dengan ranah aksenden yang merupakan ranah tingkat atas. Tapi, yang membuat dia tambah tak percaya bahwa si Sinwo ini baru berusia 20-an. Tapi dia dapat menahan kekuatan Ki dari Namgang yang sekarang ini berada di siklus ketiga. By the way, satu siklus itu sama dengan Ki yang besarnya setara dengan 60 tahun. Jadi, kalian udah tau lah berapa jumlah Ki yang Namgang miliki karena dia udah siklus ketiga gitu. Oke, lanjut. Dia yang tak percaya bahwa Sinwo dapat menahan pukulan Ki siklus ketiga secara terus-menerus tanpa mengalami kerusakan organ internal, lalu sangat-sangatlah heran karena melihat hal itu. Di tengah kesulitan yang dialami, Sinwo akhirnya sadar bahwa Namgang lebih kuat dari yang dia kira. Dan jika tidak punya skill yang dia dapat saat mempelajari seni sage medikal, pertarungan ini pasti sangat sulit. Sinwo pun mengaktifkan auranya kembali dan berniat untuk lebih berhati-hati sekarang. Karena dirinya hanya mempunyai waktu 12 menit untuk mempertahankan kekuatan Six Plus kedua miliknya. Karena jika dia sedikit saja gegabah dan tak hati-hati, Sinwo yakin dia akan kalah dalam sekali serangan oleh Namgang. Namgang yang melihat Sinwo masih bisa menahan serangannya, kemudian sedikit tertarik kepada Sinwo. Karena itu, Namgang kemudian berniat untuk sedikit menambah pengeluaran kekuatannya lagi, untuk melihat apakah Sinwo dapat menangkisnya ataukah tidak. Dengan tiba-tiba, Namgang kemudian memasang kuda-kudanya dan mengumpulkan Ki di tangan kanannya. Setelah itu, Ki tersebut terkumpul dan Namgang langsung melancarkan serangan tinju Ki miliknya, tepat ke arah Sinwo. Tentu saja saat itu, Sinwo kaget karena melihat serangan yang begitu kuat langsung mengarah tepat kepadanya. Dan karena hal tersebut, Sinwo pun berniat menahan serangan itu agar dia dapat memenuhi janji 10 serangan milik Namgang. Tetapi, Sinwo ternyata membuat kesalahan yang sangat besar. Sontak, karena menahan serangan itu, dia pun terlempar jauh ke belakang dan langsung menabrak Divine Tree yang berada tepat di belakangnya saat itu. Anggota tim yang lain kemudian merasa khawatir dan ingin membantu. Tapi, hal itu kemudian dicegah oleh Sinwo, karena Sinwo tak ingin anggota-anggotanya terluka karena mencoba menolong dirinya. Walaupun dalam keadaan yang sudah terluka parah, Sinwo kemudian bangun dari tempatnya saat itu, dan lalu berkata bahwa dirinya sudah menahan lebih dari 50 serangan. Jadi seharusnya, Namgang akan mendengarkan apa yang dia ingin beritahukan. Tapi pertama-tama, Sinwo kemudian meminta Namgang agar tak melukai anggota-anggotanya dan membawa mereka saja ke markas milik Namgang agar pihak Namgang tak merasa terganggu oleh mereka. Saat itu, Namgang pun menuruti permintaan Sinwo. Di sisi lain, Namgang melihat bahwa Sinwo masih memedulikan bawahannya walau dia berada dalam situasi ini. Sinwo juga meminta anggotanya untuk meletakkan senjata mereka dan ikut bersama pasukan Namgang. Mereka semua tentu saja tak terima dengan hal itu, tetapi setelah beberapa hal yang Sinwo katakan,
akhirnya mereka meletakkan senjata yang mereka bawa. Sontak, Namgang lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa bawahan Shinwo ke markas mereka karena dia ingin membicarakan beberapa hal dengan Shinwo sesuai yang telah ia janjikan sebelumnya. Para anak buah Namgang kemudian mengawal anggota tim Shinwo menuju markas mereka di gunung tersebut. Setelah itu, cerita pun berlanjut pada Shinwo yang sekarang berhadapan dengan Namgang di tempat itu. Dengan cepat, Shinwo kemudian langsung mengajak Namgang untuk adu mekanik lagi karena sekarang Namgang sudah tak perlu khawatir dengan sekitarnya. Namgang kemudian tertawa dan menolak ajakan itu karena Shinwo pasti tak dapat menahan kekuatan penuh miliknya. Sehabis itu, Namgang kemudian membahas tentang kotak misterius yang Shinwo bawa ini. Ternyata, kotak tersebut tak memiliki isi apapun dan Namgang berkata kalau Shinwo sudah dibodoh-bodohi oleh para pedagang tersebut. Namgang mengungkap bahwa orang yang membuat misi ini hanya ingin membawa orang-orang yang lain ke kematian bersama dengan dirinya. Namgang pun mengampuni Shinwo dan langsung meminta Shinwo untuk membawa anak buahnya dan segera turun dari gunung ini. Tapi, dengan tiba-tiba Shinwo langsung menolak tawaran itu karena dia memiliki tujuan yang jelas saat dia datang kemari. Sontak, karena mendengar jawaban tersebut, Namgang pun langsung merasa sangat marah karena dia merasa bahwa Shinwo merupakan orang yang sangat-sangat serakah akan uang, walaupun sudah diberikan pengampunan. Di situasi itu, Shinwo kesusahan untuk menahan tekanan ki dari Namgang yang sangat-sangatlah kuat. Karena itu, Shinwo kemudian berinisiatif untuk mulai berbicara. 60 tahun yang lalu, ada seorang anak sulung dari sebuah keluarga terpelajar. Anak sulung ini berhasil lulus dalam ujian terakhir kerajaan. Dia juga memiliki seorang wanita yang sangat dia cintai. Dia pun berniat menikahi wanita itu. Tetapi sayangnya, wanita itu merupakan seorang rakyat jelata. Dan hal itu lalu diketahui oleh keluarga sang pria. Wanita itu menerima begitu banyak cacian dan ancaman, dan kemudian diusir dari kediaman. Sang pria kemudian mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi pada wanita itu, dan langsung mengutuk keluarganya dan pergi untuk mencari sang wanita. Dia mencari dan terus mencari, bahkan sampai mengucurkan darahnya. Tetapi suatu saat, dia tahu bahwa dia tak bisa menemukan wanita itu. Jadi dia berinisiatif untuk mulai mencari uang, seolah-olah dia adalah titisan dari kerakusan itu sendiri. Setelah dia menjadi kaya, pria itu menggunakan seluruh uangnya untuk mencari wanita yang sangat dia cintai itu. Tapi sayangnya, dia tak dapat menemukan jejaknya sedikit pun. Pria itu kemudian jatuh ke dalam jurang keputusasaan dan mulai melakukan hal-hal yang buruk. Dia melakukannya karena dia ingin mengisi hatinya yang sudah sangat kosong dengan hal-hal itu. Tapi, semuanya percuma saja karena dia tak bisa mengisi hatinya. Beberapa puluh tahun berlalu dan pria itu sudah mendekati ajalnya. Di sini, dia akhirnya tahu bahwa ketika sang wanita diusir, wanita tersebut ternyata sedang mengandung anak milik sang pria. Wanita itu tak bisa menemukan satupun tempat untuk menetap. Jadi dirinya harus mengembara dan pada akhirnya dia melahirkan anaknya di sebuah gunung, lalu menemui ajalnya saat itu juga. Pria itu kemudian berniat mencari makam wanita tersebut dan ingin melihat sosok anaknya yang telah tumbuh besar. Tetapi, sang pria sudah tak sanggup untuk melakukannya, dan akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan anak dan istrinya di alam baka dan hidup tenang bersama mereka di sana. Setelah mendengar cerita itu, Namgang kemudian merasa sangat-sangat kesal dan mengancam apakah Shinwo dapat membuktikan kebenaran dari kisah tersebut ataukah tidak. Shinwo tentu saja mengatakan bahwa dia dapat membuktikannya, dan dengan tiba-tiba, Shinwo pun melemparkan pedangnya dan berkata, kalau dia tak dapat bisa membuktikan kata-kata yang keluar dari mulutnya, Namgang langsung bisa memenggal kepalanya di tempat saat itu juga. Scene kemudian berlanjut di markas besar para bandit, lebih tepatnya di kediaman Namgang. Di dalam tempat itu, Shinwo sedang duduk dan telah menceritakan kebenaran mengenai ibu Namgang dan ayahnya, yang adalah sang pemimpin Bank Heavenly Favor. Namgang kemudian membahas bahwa semua orang yang datang ke Gunung Tianmu merupakan orang-orang yang menjauhi dunia atau menyembunyikan rahasia yang sangat besar yang tak bisa mereka sampaikan.
tetapi dirinya tidaklah sama dengan mereka. Namgang berkata kalau dia memang sudah terlahir di gunung ini dan dibesarkan di sini. Namgang juga hanya mengetahui satu hal, bahwa ibunya melahirkan dirinya di gunung ini dan juga menemui ajalnya di gunung ini. Dan sosok yang disebutkan Shinwo tadi merupakan ayahnya yang tak bertanggung jawab dan dengan tega meninggalkan istrinya yang sedang hamil saat itu. Namgang mengancam, jika kau mengatakan semua hal ini demi menyelamatkan nyawamu, maka lebih baik kau segera mengakuinya sekarang. Shinwo pun menjawabnya dan berkata bahwa semua yang telah dia ucapkan bukanlah sebuah kebohongan. Dan seperti yang telah dia beritahukan dari tadi, bahwa itu semua adalah kisah dari pemimpin Bank Heavenly Favor dan ibu dari Namgang. Setelah berulang kali menyimpulkan hal yang dikatakan Shinwo, Namgang pun syok karena mengetahui fakta bahwa ayahnya adalah Gilgun Pyeong, yaitu pemimpin Bank Heavenly Favor. Dia sadar bahwa selama ini dia telah mengutuk ayahnya sangat banyak, bahkan sejak 5 tahun terakhir. Setelah itu, Namgang kembali bertanya, dengan apa kau bisa membuktikan kebenaran yang kau katakan? Dengan tiba-tiba, Shinwo pun menunjuk ke arah kotak yang dipegang oleh Namgang. Shinwo memberitahu bahwa dengan kotak itu, dia dapat membuktikan kebenaran dari kata-katanya. Shinwo mengakui bahwa memang benda tersebut merupakan kotak kosong dan tidak memiliki apa-apa. Akan tetapi, kotak itu merupakan benda yang memiliki tujuan tersendiri. Dan dengan hal itu, dia dapat membuktikan semua kata-katanya. Karena sudah muak dengan kata-kata Shinwo, Namgang pun menyerahkan kotak itu padanya. Sebelum dia memulainya, Shinwo meminta satu hal lagi pada Namgang, yaitu sebuah tinta dan juga kuas. Singkat cerita, setelah mendapatkan semua benda itu, Shinwo pun mulai melapisi kotak kayu tersebut dengan sebuah tinta yang telah dia dapatkan. Dengan tiba-tiba, Namgang kemudian kaget dengan apa yang dia lihat tepat di depan matanya. Namgang tak menyangka bahwa kotak tersebut dilapisi dengan banyak sekali ukiran. Shinwo langsung menjelaskan bahwa apa yang tertulis di kotak ini merupakan surat khusus yang diberikan oleh Gilgun Pyeong pada Namgang atau anak kandungnya. Shinwo menjelaskan bahwa Namgang dapat melihat detail dari surat itu saat dia mengecapkannya di sebuah kertas. Dan itu juga berlaku untuk semua kotak yang selama ini datang kemari, karena bisa jadi bahwa ada suatu hal yang secara khusus ingin disampaikan ayahnya kepada Namgang secara tak langsung. Shinwo pun mulai melanjutkan pekerjaannya, yaitu melapisi kotak-kotak itu dengan tinta dan akhirnya mengecapkannya ke sebuah kertas. Betapa terkejutnya Namgang setelah melihat apa yang terbentuk di kertas tersebut. Ternyata, selama sisa hidupnya, ayah Namgang tidak pernah lupa dan mengingat dengan jelas seperti apa wajah istrinya, bahkan sampai mengukirnya ke semua kotak-kotak ini. Dia dengan setia terus-menerus mengukir wajah istrinya di kotak-kotak tersebut, lalu mengirimkannya ke gunung ini dengan harapan bahwa suatu saat anaknya dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Selama ini, ternyata Namgang telah melupakan seperti apa wajah ibunya. Bahkan di beberapa titik, dia hanya mengingat wajah ibunya yang telah melalui begitu banyak kesulitan selama sisa hidupnya. Tetapi sekarang, akhirnya dia mengingat seperti apa wajah ibunya saat ibunya sedang tersenyum. Dan itu merupakan senyuman terindah dari ibunya yang pernah dia lihat. Bersama dengan itu, Shinwo pun tersenyum karena misinya telah berhasil. Tujuannya sebenarnya dari misi Gunung Tianmu bukanlah kekayaan dari Bank Heavenly Favor. Di sisi lain, dia juga telah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak di dalam gua milik Mang Sanja. Dia tak menginginkan kekayaan karena tujuan utamanya adalah Sang Gila Thunder Mountain King, Doh Namgang itu sendiri. Menurut ingatan dirinya yang lain, di masa depan Sekte Darah akan menentang posisi Supreme Head dengan tujuan untuk mendapatkan persatuan bandit. Dan rencana itu dimulai dengan membunuh Doh Namgang yang merupakan kandidat kuat dari posisi Supreme Head. Dengan rencana yang begitu licik, Sekte Darah menggunakan fakta permusuhan antara Bank Heavenly Favor dan Persatuan Bandit untuk memancing adanya perang antara kedua belah pihak. Kemudian, pada akhirnya, perang besar pun terjadi. Setelah kesudahannya, Doh Namgang akhirnya berhasil membunuh musuhnya, yaitu Bank Heavenly Favor.
Tetapi di saat bersamaan, dia juga barulah menyadari bahwa ayah kandungnya adalah Gilgun Peong atau pemimpin dari Bang Heavenly Favor. Saat itu, Namgang pun menyadari bahwa tangannya telah bersimbah oleh darah keluarganya sendiri. Lalu, Namgang hidup dalam penderitaan karena penyesalan akibat membunuh seluruh keluarganya yang tersisa. Kemudian, akhirnya menjumpai ajalnya. Sinwo melakukan semua ini, bahkan menghadapi hal-hal yang sulit, semata-mata adalah untuk mengubah masa depan dari seorang Doh Namgang. Sinwo membutuhkan kekuatannya untuk menghentikan kehancuran dunia di masa depan dan membalas budi pada alter ego miliknya. Setelah itu, Namgang kemudian bertanya, apa ada yang diinginkan oleh Sinwo? Dia pun berdiri sambil mengatakan bahwa dia tak bisa meminta sesuatu dalam mengikuti kehendak surga. Tetapi, Sinwo dan kelompoknya mati-matian datang ke tempat ini dan bahkan telah menahan beberapa pukulan pemimpin tempat ini. Jadi, Sinwo hanya ingin meminta satu hal, yaitu meredakan dahaganya dengan meminum beberapa liquor. By the way, liquor itu alkohol gitu. Namgang yang mendengar hal itu kemudian langsung tersenyum dan tertawa dengan sangat-sangat keras. Sampai-sampai suaranya bergema di kepala orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Setelah itu, dengan tiba-tiba Namgang kemudian membuka pintunya dan langsung memerintahkan semua anak buahnya agar membawakan seluruh alkohol yang ada di tempat ini beserta makanan yang sangat banyak, karena sekarang dia akan mengadakan sebuah perjamuan dalam rangka dirinya yang akan melakukan sumpah persaudaraan. Singkatnya, ngadopsi orang lah. Cuma ini bukan antara anak dan orang tua, tapi antara kakak dan adik gitu. Singkat cerita, pesta pun digelar malam itu. Baik para bandit dan seluruh anggota tim Sinwo sangat-sangatlah bergembira dan bersenang-senang saat itu juga. Tapi, sementara pesta itu berjalan, Haran hanya sibuk untuk mengamati Sinwo, bahkan saat pesta ini dimulai. Di sini, Haran sangat menatap tajam kepada Sinwo dan mengambil kesimpulan kalau Sinwo merupakan seorang pria yang sulit untuk dijangkau, bahkan diselidiki. Dan karena itu, Haran berpikir bahwa dia haruslah lebih waspada lagi kepada Sinwo. Sebaliknya, Sinwo tentu saja sudah sadar kalau Haran sedari tadi sangat memperhatikan dirinya, sampai-sampai orang bodoh bahkan bisa menyadari hal itu. Di sisi lain, Namgang merasa sangat senang karena ini pertama kalinya dia minum alkohol yang rasanya semanis dan seenak ini. Sinwo yang melihat hal itu, tentu saja langsung merasa sedikit terbebani. Namgang juga mengatakan bahwa ini semua merupakan hadiah yang pantas diterima oleh Sinwo dan anggotanya, karena sudah berkorban sangat banyak untuk bisa sampai ke atas sini. Tetapi, Namgang merasa ada sesuatu yang perlu dia beritahukan kepada Sinwo, dan itu mengenai dua orang di sana yang terus menyembunyikan wajah asli mereka. Sinwo pun tersenyum dan mengisyaratkan kalau dia telah mengetahui hal itu sejak lama. Namgang pun tertawa karena mendengar hal itu. Tiba-tiba, Sinwo kemudian mengajukan pertanyaan pada Namgang, dan itu terkait dengan kunjungan Namgang ke Bang Heavenly Favor nanti. Karena mendengar itu, Namgang sadar bahwa dia harus mengunjungi keluarganya setidaknya sekali. Karena masih ada beberapa hal yang perlu dia dengar dari mereka semua. Sinwo pun sadar bahwa Namgang pasti akan mengunjungi Bang Heavenly Favor setelah membaca isi surat yang ditinggalkan ayahnya. Dan tentu saja, kunjungan tersebut pasti membuat seluruh murim langsung berisik. Setelah itu, Namgang lalu menanyakan hal yang mungkin penting bagi Sinwo, dan itu mengenai Sinwo yang akan memutuskan untuk menggagalkan komisi Gunung Tianmu yang telah diambil. Sinwo pun tersenyum dan berkata bahwa tujuannya sudah tercapai, jadi walaupun komisi itu gagal, dia sudah tak peduli. Di sisi lain, Namgang sadar jika berita tentang kegagalan Sinwo tersebar, pastinya Sinwo akan menanggung malu karena itu. Akan tetapi, jika berita tentang Gunung Tianmu yang berhasil diterobos dan itu tersebar, hal itu pasti akan membuat dampak negatif bagi seluruh persatuan bandit, dan bahkan untuk dirinya. Karena semua itu, Namgang kagum bahwa Sinwo bersedia menanggung malu agar posisinya sebagai pemimpin para bandit tidaklah tercoreng. Di sini, Namgang pun berterima kasih atas kerendahan hati Sinwo
yang dengan berani mempertaruhkan kehormatannya sendiri untuk melindungi orang lain. Dan dengan tiba-tiba, Namgang pun langsung mengeluarkan auranya yang sangat besar, sehingga membuat orang-orang di sekitar situ langsung terkejut dan terheran-heran. Sontak, Namgang pun memberikan pengumuman kepada saudara-saudaranya beserta adik angkatnya Shinwo yang telah menutupi kesalahan mereka para bandit. Dan karena itu, Namgang kemudian memberikan Shinwo sebuah privilege atau hadiah di mana klan Baekun akan diberikan izin secara legal atas namanya dan dapat melewati semua gunung-gunung yang berada di bawah kendalinya tanpa harus mendapatkan batasan apapun. Para anak buahnya yang mendengar hal itu kemudian langsung mematuhi perintah sang pemimpin, yaitu Doh Namgang. Di sisi lain, Shinwo sangat terkejut karena mendengar hal tersebut. Shinwo tahu bahwa Doh Namgang merupakan pemimpin hideout yang menguasai seluruh gunung-gunung yang ada di Zhejiang, Jiangxi, dan Anhui, yang merupakan 3 wilayah yang sangat besar. Dan hal itu mengartikan bahwa klan Baekun dapat dengan leluasa keluar masuk dan melebarkan pengaruh mereka keluar wilayah Zhejiang atau lebih jauh lagi. Namgang kemudian memohon kepada Shinwo agar Shinwo dapat menerima hadiah kecil yang dia berikan ini. Sontak, Shinwo pun langsung menerimanya karena ini merupakan hadiah yang sangat besar untuk dirinya dan klan Baekun. Namgang pun merasa sangat senang karena mendengar hal tersebut. Dan karena malam masihlah panjang, mereka semua pun melanjutkan acara minum-minum mereka dan tak akan berhenti sebelum mereka semua mabuk. Scene kemudian berpindah pada tetua Oh yang sedang berada di kediaman klan Baekun. Di sini, dia sedang berpikir bagaimana caranya untuk mengatasi kesulitan yang sekarang ini mereka hadapi. Ternyata, klan Huangrok terus-menerus menyebarkan rumor buruk mengenai klan Baekun. Dan hal tersebut membuat para calon prajurit dan bahkan prajurit baru langsung mengundurkan diri untuk bekerja di bawah nama klan Baekun. Tetapi, di atas semua itu, tetua lebih mengkhawatirkan pemimpin klannya yaitu Shinwo yang sampai sekarang masih belum kembali dari menjalankan komisi Gunung Tianmu. Tetua Oh tahu bahwa dia tak dapat melakukan apapun, jadi dia hanya berharap agar pemimpin klannya dapat kembali dengan selamat. Tetapi dengan tiba-tiba, Tetua Oh pun mendengar keributan yang terjadi di luar kediaman klan Baekun. Setelah Tetua Oh melihat keluar, ternyata yang membuat masalah adalah sang muka jelek bikin jijik yang tangannya sudah dipotong sama Shinwo di part-part sebelumnya. Tentu saja, itu membuat semua orang di klan Baekun sangat tidak senang, karena orang ini malah dengan berani menghina Shinwo dan bahkan merusak klan Baekun. Dengan tiba-tiba, mereka semua pun terkejut karena merasakan tekanan ki yang sangat besar. Dan ki itu ternyata berasal dari pemimpin Gunung Berbunga atau sekte Gunung Berbunga. Orang ini juga mengajak murid-murid dari sektenya untuk datang mengacau di sini. Orang tua bau tanah ini ternyata bernama Jungsu. Tujuannya kemari adalah untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin klan Baekun karena telah memotong tangan muridnya. Dia juga menjelek-jelekan nama Shinwo selaku pemimpin klan mereka. Karena tak terima, Tetua Oh kemudian merasa sangat-sangatlah marah karena mereka ini berani menjelekkan nama pemimpin klan Baekun yaitu Shinwo di depan mata si pengikut klannya gitu loh. Namun, sementara Tetua Oh bicara, dengan tak tahu malunya, orang itu kemudian menyerangnya dan untung saja itu dapat dihalau oleh Tetua Oh. Karena hal itu, para petinggi yang lain kemudian ingin membantu Tetua Oh. Tetapi, Tetua Oh menyuruh mereka semua untuk jangan sembarang bertindak. Jika tidak, mereka semua bisa saja terluka parah, atau yang terburuk, mereka dapat terbantai. Jadi, Tetua Oh memutuskan akan menangani hal ini sendiri. Tapi sayangnya, Tetua Oh langsung kalah mekanik melawan orang tua bau tanah tadi dan menyebabkan dia terluka sangat parah karena menerima serangan dari orang itu. Setelah itu, si Chungso ini lalu memberikan Tetua Oh kesempatan untuk hidup jika Tetua Oh membawa kepala Shinwo ke hadapannya sekarang juga. Tetapi, karena kesetiaannya, Tetua Oh lebih memilih kematian daripada mengkhianati pemimpin klan dan menuruti omongan para sampah ini.
Chungso lalu mengangkat pedangnya karena itu merupakan keinginan Tetua Oh dan berniat akan langsung mengeksekusinya. Pedang itu pun langsung diayunkan tepat mengarah ke leher Tetua Oh saat itu juga. Tapi untung saja Shinwo dengan cepat langsung menangkis serangan dari si sampah tua bau tanah ini. Dan saat kemudian Shinwo pun memerintahkan orang ini untuk berhenti menyakiti bawahannya sekarang juga.